Bapak Ibu selamat pagi, Shalom, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita memasuki hari yang kedua dari bulan Juni ini. Tanpa kita sadari, hari lepas hari berlalu dalam kehidupan kita. Tapi kasih karunia Tuhan, berkat-berkatnya tidak akan pernah berlalu dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita diambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Titus 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tahukah kita bahwa hidup kita ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Allah kepada kita. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang jahat. Hari-hari kehidupan kita selalu berlaku tidak adil, berlaku fasik, berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Kita sombong, kita angku, kita mau melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, kita mencuri kemuliaan, kita berupaya untuk menyakiti hati orang lain, kita berlaku banyak hal tidak adil dan sebagainya. Nah, sadarkah kita saudara-saudara bahwa akibat daripada dosa itu memunculkan kematian? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, upah dari dosa adalah maut. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang sakit, ada orang yang menderita, ada orang yang terpapar COVID, atau mungkin ekonominya lagi hancur, atau mungkin dia sedang mengalami mengalami keterpurukan, kena PHK dan sebagainya. Saudara-saudara bersyukurlah karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup. Kalau mengingat dosa-dosa kita itu, tidak akan mungkin Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hidup. Karena selalu saja kita tinggal dalam dosa itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sadarilah dan bersyukurlah dengan dengan hidupmu. Jadi sebenarnya memang hidup kita ini harus terus bersyukur. Karena apa? Karena ternyata Tuhan itu baik. Ya kan? Tuhan baik tapi kita jahat. Tetapi sekalipun kita jahat, Tuhan tetap masih mengasihi kita. Ya, itu katanya, itulah istilah yang dipakai saudara-saudara untuk kasih karunia. Ya, dari kata charis yang dapat diartikan anugerah, pemberian, kemurahan hati dan pahala. Dalam perjanjian baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah tidak pantas diterima oleh orang yang seharusnya layak dihukum. Kita kan orang berdosa, kita kan orang jahat. Kita tidak pantas untuk menerima hidup, tidak pantas untuk menerima berkat-berkat. Kita pantas mati. Itu. Kita pantas mati. Makanya kalau Tuhan mengasihi kita, berarti Dia memberikan anugerahnya. Kita yang tidak layak, tidak pantas itu diberikan Tuhan kasih karunia. Itu makanya disebut kasih karunia atau anugerah. Makanya saudara-saudara, hidup orang percaya itu hidup yang terus bersyukur. Bersyukur Tuhan, Engkau maha baik. Engkau tetap mengasihi aku sekalipun aku jahat. Sekalipun aku tetap tinggal dalam dosa. Sekalipun aku masih melakukan hal-hal yang tidak Engkau kenal.
Tapi ternyata Tuhan tetap mengasihi, tetap mencintai. Bukankah itu adalah anugerah daripada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih itu adalah satu sifat dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-8. Jadi Allah itu adalah kasih. Hidupnya adalah kasih. Jadi dia seterusnya akan mengasihi, walaupun ada batasnya juga. Jadi demikian juga dengan kita saudara-saudara, ya, dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita hidup dalam kebencian, hidup dalam ketidakadilan, hidup untuk menyakiti, hidup untuk membuat menderita, hidup di dalam dosa, berarti kita tidak mengenal Allah. Sekalipun kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan. Kan sering sekali kita mengatakan, apakah engkau percaya bahwa engkau sudah menerima keselamatan? Oh, percaya. Apakah engkau saat ini sudah diselamatkan? Percaya, yakin sudah diselamatkan. Tapi hidupnya masih terus dalam hidup yang penuh dengan kejahatan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hati-hati. Jangan lagi hidup dalam kejahatan. Nah, itu yang sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan. Apa tandanya bahwa keselamatan itu karunia Allah? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apa yang menyatakan itu sudah nyata? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Itu. Jadi orang-orang yang benar-benar sudah menerima kasih karunia Tuhan, keselamatan itu nyata dalam hidupnya, dia sudah meninggalkan kefasikan. Nggak lagi jahat. Nggak mengakui bahwa dia orang percaya tapi tinggal dalam kejahatan. Itu orang fasik. Orang-orang yang tidak mau dididik oleh Tuhan, itu adalah orang fasik. Ya kan? Baru apalagi dikatakan di sini, supaya kita hidup bijaksana. Ada satu lagi, ya. Dan keinginan, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi kalau kita tetap tinggal dalam keinginan duniawi, gila-gila hormat, mencuri kemuliaan, ya kan? Nah, itu. Selalu mau di depan, selalu mau dihormati, ya kan? Mengarahkan orang-orang lain untuk menghancurkan orang lain, itu keinginan-keinginan daging itu namanya, ya kan? Jadi tandanya apa lagi? Supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Jadi hidup kita itu adalah orang yang sudah benar-benar menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu nyata, adalah orang-orang yang hidup bijaksana, dia adil, tidak berlaku curang, dan juga beribadah dalam kehikmatan itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita masih melakukan kejahatan. Tinggalkan semuanya, ya. Perbuatan baik kita sebenarnya tidak akan pernah menyelamatkan kita, karena tidak akan mungkin kita bisa berbuat baik, sebab manusia semuanya sudah berdosa. Sebab pada dasarnya tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 10. Ya, inilah yang mendasari mengapa Allah menyatakan kasih karunia-Nya, yaitu supaya kita yang berdosa beroleh kebenaran dan keselamatan. Itu. Jadi makanya nyatalah kasih keselamatan Tuhan. Pemberian secara cuma-cuma dari Allah inilah merupakan hakikat dari kasih karunia. Kemudian kita yang telah memperoleh kasih karunia itu dididik oleh Tuhan supaya kita benar-benar meninggalkan hidup yang fasik itu sendiri, meninggalkan dosa. Jadi tinggalkan dosa, itu tandanya bahwa keselamatan yang diberikan, dianugerahkan Tuhan itu nyata dalam hidup. Tunjukkan kasih, tunjukkan cinta, jauhkan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sungguh luar biasa. Biarlah anugerah-Mu itu mengantarkan kami untuk terus bersyukur. Bahkan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak pernah meninggikan hati, menyombongkan apa yang kami miliki. Tapi ketika kami memiliki sesuatu, justru kami mulai pakai untuk memberkati, untuk menyukakan hati banyak orang dan terlebih menyukakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari hidupi kasih karunia Allah yang sudah diberikannya kepada kita. Kita tidak layak, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.